Selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya anak apoteker. Swipers tahu nggak sih, ada suplemen yang kuat dengan segudang manfaat. Bahkan faktanya 6.000 kali lebih kuat daripada vitamin C. Selain dapat menjaga kesehatan, suplemen ini juga dapat berfungsi untuk menjaga penampilan. Penasaran kan kenapa bisa begitu? Nah, untuk menjawabnya, di studio SwapRx sudah hadir yaitu Dr. Deborah Kim sebagai Business Development Manager Mensa OTC dan Consumer Health. Apa kabar, Bu Deborah? Sehat, baik. Luar biasa, baik. Thank you, Mas. Ini kita yang kedua kalinya ya. Iya, Mas. Jadi pasti lebih enak lagi nih. Nah, udah lebih nyaman ya, Mas. Udah lebih nyaman. Jangan terlalu nyaman, Bu. Nanti kita sayang loh. Oh gitu ya. Bahaya, Mas. Oke, Bu Deborah. Jadi suplemen apa sih sebenarnya yang memiliki dual benefit seperti ini? Mungkin boleh dijelaskan ke rekan-rekan Swipers. Iya. Jadi suplemen yang memiliki dual benefit ini ya, hebat ya. Dia punya dual benefit itu adalah suplemen yang mengandung antioksidan terkuat di alam, Mas. Yang kita sebut zatnya itu adalah astaxanthin. Astaxanthin gitu. Ya? Iya, betul. Jadi nama zatnya adalah astaxanthin. Betul. Jadi itu yang membuat ini menjadi benefitnya lebih bagus dan lebih lebih paten lah kalau saya bilang betul. Gitu ya. Nah, lebih paten dan lebih poten. Lebih poten, bukan ponten, Bu ya. Bukan. Kalau zaman saya tuh dulu di sekolah ponten. Ponten itu serat. Iya, itu angka, ya. Nah, kita mau masuk nih, ada pertanyaan-pertanyaan dari Swipers, Bu. Jadi ini adalah satu sesi yang mitos atau fakta. Karena kan tugas kita di sini untuk memberikan informasi dan mendidik. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini adalah mitos atau fakta? Iya. Nah, kita yang pertama ya, Bu ya. Antioksidan dibutuhkan tubuh setiap hari, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Betul. Antioksidan dibutuhkan tubuh setiap hari. Kenapa? Karena antioksidan itu pada prinsipnya dia berfungsi menangkal radikal bebas. Menangkal radikal bebas. Iya. Oke. Gitu. Jadi makanya itu menjadi fakta. Betul. Yang kedua, antioksidan perlu dikonsumsi saat sudah berumur 40 tahun ke atas. Mitos atau fakta? Itu antara mitos ya, fakta iya. Di tengah-tengah nih. Iya. Kenapa? Karena kalau disebut mitos, karena sebenarnya nggak harus nunggu lebih dari 40 tahun juga kita perlu antioksidan. Gitu. Tapi kalau disebut fakta, ya tentunya makin bertambah umur, makin banyak kita resiko paparan radikal bebas yang kita dapatkan. Atau mungkin gini, Bu, kadar dari antioksidannya lebih dikit kalau sebelum 40. Ngaruh nggak ke situ? Enggak juga. Enggak juga, iya. Oke. Yang ketiga, antioksidan hanya diperuntukkan untuk wanita. Nah, ini banget mitos. Mitos. Karena faktanya adalah radikal bebas itu ada di mana-mana, ya. Dan itu tidak mengenal gender, Mas, menyerangnya. Oke. Mau laki-laki, mau perempuan, itu semua kena radikal bebas. Makanya ini mitos. Oke, yang keempat, Bu. Natural astaxanthin merupakan antioksidan terkuat. Benar nggak? Itu fakta. Itu fakta. Kenapa? Merupakan yang terkuat. Ya, buktinya bahwa daya antioksidannya astaxanthin ini bahkan 6.000 kali lebih kuat daripada vitamin C. Lalu 550 kali lebih kuat daripada vitamin E. Yang kita tahu dua zat itu adalah antioksidan ya. Betul. Tapi ini lebih kuat. 6.000 kali. Iya. Ya. Wow, that's good. Dan terakhir, Bu, natural astaxanthin bermanfaat menjaga kesehatan dari ujung kaki hingga kepala. Iya, itu fakta banget. Fakta? Iya. Gimana? Boleh jelaskan? Karena dari mulai otak ya, dia punya fungsi di situ. Jadi kalau di otak sendiri, astaxanthin itu berperannya untuk mencegah resiko stroke juga tuh. Ya, jadi karena dia memperbaiki aliran pembuluh darah di otak. Sehingga nutrisinya lebih baik, sehingga otomatis sel otaknya lebih baik lagi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya gini, Bu. Kenapa tubuh kita itu perlu antioksidan? Kenapa perlu antioksidan? Karena tadi radikal bebas itu kita dapatkan setiap hari, setiap saat. Let's say saya dapat nih radikal bebas, masuk nih ke tubuh saya gitu. Pengaruhnya apa, Bu, kalau nggak ada antioksidan emang? Kalau nggak ada antioksidan, maka si radikal bebas tadi akan merusak sel tubuh kita. Sel apapun. Sel apapun itu. Termasuk sel imunitas. Wow. Itu makanya kenapa jadinya ya, kalau tidak ditangkal dengan antioksidan, si radikal bebasnya akan merusak sel tubuh termasuk sel imunitas. Daya tahan tubuh menurun, otomatis berentetan tuh setelahnya. Berarti resiko kena penyakit, infeksi, apa segala macam itu ada. Nah, radikal bebas itu sendiri berasal dari mana sih, Bu? Radikal bebas itu berasal dari sisa hasil metabolisme kita bahkan, Mas.
Sisa metabolisme. Jadi kayak misalnya nih kita nafas doang nih. Ini kita kan ngobrol ya Mas ya, diskusi. Kalau kita nafas doang aja itu sebetulnya sudah terbentuk radikal bebas. Karena itu memang secara alami memang dihasilkan dari sisa metabolisme tubuh kita. Hanya dari sisa metabolisme saja? Betul. Atau ada dari tempat lain? Dari tempat lain ada. Jadi sisa metabolisme itu sudah yang paling pasti. Yang pasti kita dapat dari aktivitas kita bernafas, dari aktivitas kita, apalagi kalau misalnya aktivitas berat ya, berpikir keras, stres, begadang apa segala macam. Belum lagi ditambahin dari luar nih Mas. Misalnya asap rokok. Nah, jadi buat yang masih ngerokok, baik yang ngerokok hati-hati. maupun yang pasif ya. Apalagi yang pasif kan lebih bahaya juga. Gitu. Terus kemudian sinar matahari Mas, itu UV juga adalah radikal bebas. Apalagi dengan makin menipisnya ozon ya, atmosfer kita ya. Nah itu akan lebih cepat lagi dan lebih banyak lagi radikal bebasnya dari sinar ultraviolet atau matahari gitu ya. Terus kemudian selain itu polusi asap kendaraan ya, segala macam itu. Belum lagi junk food. Masuk juga itu radikal bebas. Gitu. Karena ketika kita makan juga itu ada hasil sistem metabolisme. Belum lagi memang secara sumbernya sendiri si junk food itu kan tidak sehat ya, gitu. Dan ya balik lagi, kalau radikal bebas itu pasti ujung-ujung ke penyakit. Betul. Gitu, Bu, ya. Ya karena prinsipnya dia merusak sel. Kalau selnya rusak tidak bisa jangankan bekerja optimal ya, dia udah gak akan bisa. Dan udah pasti dia akan lebih cepat, misalnya ada penuaan dini itu, terus kemudian belum lagi mutasi gitu. Mutasi itu gimana, Bu? Mutasi genetik. Bisa jadi itu, jadi bisa makanya bisa terpicu jadi sel kanker. Iya. Kemudian lagi ada autoimun lagi sekarang. Iya, penyakit autoimun itu ya. Sekarang makin banyak kan? Makin banyak. Benar. Itu gara-gara radikal bebas itu ya. Betul. Karena zaman dulu tuh kayak nggak ada autoimun kan? Zaman dulu kan kita belum pernah dengar ya seperti itu. Ya selain ditambah juga dengan perkembangan ilmu kedokteran tentunya ya, yang maksudnya makin bisa mendetek nih gitu ya. Tapi memang ternyata kelihatannya autoimun ini juga dipicu dari banyaknya radikal bebas itu. Nah, terus apa perbedaan Bu antara antioksidan astaxanthin dengan antioksidan lainnya? Nah, tadi ya antioksidan astaxanthin sama antioksidan lainnya itu tadi yang sudah kita sebutkan di awal, dia lebih kuat 6.000 kali tadi ya daripada vitamin C dan 550 kali lebih kuat daripada vitamin E. Tapi ada hebatnya lagi. Kita tahu kalau vitamin C sama vitamin E, zaman dulu kita SD Mas, kita belajar ya, vitamin yang larut lemak sama vitamin yang larut air, ya kan? Yang larut lemak tuh A, D, E, K tuh ya. Lalu yang larut air B dan C ya. Nah, astaxanthin ini bisa di kedua-duanya. Dia bisa di dua-duanya? Iya. Wow. Jadi bisa di air, bisa di lemak juga. Makanya kenapa sel tubuh kita itu membran luarnya itu lebih banyak basisnya air. Sementara di dalam sel lebih banyak basisnya lemak. Jadi kalau misalnya kita makan untuk antioksidan tadi yang vitamin C, dia bekerjanya di luar membran sel. Kalau yang vitamin E di dalam membran sel. Antioksidan astaxanthin bisa di kedua-duanya. Bisa di kedua-duanya. Betul. Di awal tadi kan kita udah bahas manfaat dual benefit astaxanthin tadi ya, Bu ya. Bisa dijelaskan lebih detail dan lebih lanjut lagi, Bu? Ya. Jadi untuk yang dual benefitnya astaxanthin nih, kenapa disebut dual benefit? Karena dia bisa juga sebagai imunomodulator ya. Jadi dia untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Menjaga imunitas tubuh. Sementara kalau untuk yang disebut tadi dual benefit satunya lagi ya, karena ada dua tadi benefitnya satunya lagi adalah untuk menjaga penampilan. Menjaga penampilan? Betul. Karena ternyata astaxanthin ini untuk sel kulit juga bagus. Jadi lebih kinclong ya, lebih glowing ya. Bu ya. Betul, karena dia bisa mencerahkan juga Mas, bisa mencerahkan. Terus kemudian memperbaiki tekstur kulit ya, terus kemudian menjaga kelembapan kulit gitu. Terus kemudian juga dia membantu pembentukan kolagen ya, sehingga pengerutan atau ya garis-garis halus lah gitu ya, yang terutama wanita paling khawatir tuh. Nah itu juga bisa dicegah dengan astaxanthin. Kan ketika COVID ini kan astaxanthin ini banyak digunakan untuk treatment lah, salah satunya. Karena apa sih sebenarnya, Bu? Ya, jadi karena kalau COVID itu yang kemarin saat COVID itu ya, Astria itu banyak digunakan karena apa? Karena dia sebetulnya tadi dia punya efek antioksidan yang sudah jelas ya. COVID itu salah satunya dia virus ya, dan itu juga menimbulkan radikal bebas dalam tubuh kita. Lalu kedua, pada saat COVID itu juga terjadi biasanya inflamasi atau peradangan. Peradangan, betul. Nah, terus kemudian juga ada juga dia sebagai
kalau misalnya pada saat COVID kemarin itu ya, dia juga selain peradangan, kemudian tadi radikal bebasnya dari si virus COVID-nya ya, ini Astrea juga berperan sebagai imunomodulator. Dia juga merangsang pembentukan sel-sel imun tubuh. Oke. Gitu, sehingga efeknya sangat bagus sekali nih Mas. Pada saat kemarin pandemi bantu banyak ya untuk mendampingi terapi utamanya COVID ya, yang biasanya dengan antivirus dan lain-lain itu ya. Nah ini Astrea banyak dipakai karena memang dia tadi imunomodulator, antioksidan, sama antiinflamasi atau anti peradangan ya. Itu bisa membantu meredakan peradangan yang terjadi terutama di paru-paru Mas. Makanya kenapa waktu kemarin saat COVID itu ini banyak bantu ya. Dan memang disarankan juga karena apa? Karena itu daya antioksidan yang tinggi dan kemudian anti peradangan juga sekaligus berperan sebagai anti peradangan juga, itu bisa menekan peradangan yang umumnya terjadi di paru-paru yang kemarin menyebabkan banyak kasus kematian di kasus COVID kemarin. Gitu. Iya memang ini sangat banyak membantu, tapi bukan berarti kalau COVID-nya udah nggak ada terus udah nggak perlu kan? Iya ya? Betul. Karena pada prinsipnya semua penyakit ya itu pada prinsipnya terjadi 3. Kasusnya ada gangguan imunitas di situ ya, terus kemudian ada peradangan biasanya terjadi kalau sudah terserang antara infeksi virus, antara infeksi bakteri ya, itu ada peradangan. Lalu terus juga ada pembentukan radikal bebas ya. Pada prinsipnya penyakit terdiri dari itu. Jadi makanya kenapa Astrea ini walaupun sudah nggak COVID tetap bisa sangat bermanfaat untuk bantu meredakan dan mencegah juga infeksi gitu ya dari virus bakteri, apalagi yang saat ini tetap aja masih banyak lah Mas. Benar. Sekarang kan COVID juga naik lagi nih. Banget. Nah, kalau untuk penampilan sebenarnya ini berfungsinya itu tadi ya, mencerahkan. Iya. Membuat kulit jadi tidak kusam. Iya. Gitu. Karena banyak sih ya radikal bebas tuh. Iya. Yang bisa membuat kulit kita memang kusam dan pucat gitu. Iya, karena jadi penuaan dini kan. Penuaan dini. Dan itu makin sekarang makin meningkat ya. Iya, betul. Ya itu. Memang begitu ya Bu ya. Betul, karena apalagi kayak misalnya di perkotaan juga kita lihat perempuan juga ada tendensinya untuk merokok juga gitu ya. Nah itu jadi udah makin parah tuh gitu. Makanya kenapa jadi sangat tepat nih untuk menggunakan suplemen astaxanthin ini. Gitu. Lanjut Bu, ada nggak sih hasil penelitian untuk pemakaian rutin dari astaxanthin ini? Sebetulnya untuk penelitian ada 65 penelitian ya. Itu yang sudah secara umum besar diketahui di ya kalau kita browsing gitu ya. Nah itu ada 65 penelitian itu sudah mendukung semuanya Mas. Baik sebagai dia fungsinya sebagai untuk penampilan juga bisa untuk kulit ya, kemudian juga untuk imunitas ya. Itu semua udah ada penelitiannya di jurnal-jurnal yang terpublish secara resmi. Berarti bisa saya simpulkan kayak suplemen dengan kandungan astaxanthin ini memang untuk investasi kita lah ya. Untuk tubuh dan kulit yang sehat gitu kan. Iya. Bantu jaga kesehatan, Astrea, dukung aktivitasmu. Nah tagline dari Astrea sendiri itu gimana? Astrea tagline-nya tentunya adalah jaga kesehatan dan jaga penampilan dengan Astrea. Ya kebanyakan misalnya obat cuma jaga kesehatan. Iya betul. Kalau ini jaga kesehatan dan penampilan. Iya. Jadi kalau pengen sehat, penampilan juga jangan sampai nomor 2. Iya, dua-duanya bisa gitu ya. Branding yang dibentuk gimana sih Bu untuk Astrea ini? Untuk Astrea ini brandingnya, jadi saat ini memang kita untuk Astrea-nya kita sedang adakan juga program nih Mas ya. Jadi untuk mempromosikan lagi dual benefitnya nih ya. Jadi bahwa dengan suplemen antioksidan yang paling kuat nih di alam, tadi 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C, bahkan itu bisa juga sangat bisa mendukung penampilan dan juga kesehatan ya, sehingga performancenya kita lebih maksimal nih jadinya itu. Gitu. Kalau masalah keamanan gimana nih? Keamanan aman banget. Bahkan ini di astaxanthin ini
ya silahkan di googling aja kalau mau ya. Itu bisa ditemukan bahwa di Badan POM-nya Amerika yang kita sebut US FDA Ya. itu sudah dikategorikan sebagai suplemen GRAS. Apa tuh, Bu? Generally recognized as safe. Generally recognized As safe. as safe. Iya, Oke. jadi itu nggak gampang juga dapatnya. Dan tahu sendiri kualitasnya Amerika dia sangat ketat ya. Betul. Sehingga kalau sudah bisa mendapatkan kategori itu, berarti ini sudah sangat aman, Mas. Dan Oke. dari penelitian yang tadi sudah dipublish, itu memang tidak ada efek samping dari penggunaan astaxanthin ini. Jadi aman, karena tadi juga kandungannya natural banget nih. Gitu, dari ganggang merah ya yang sangat natural, sangat alami. Kita tahu lah ya ganggang Betul. merah di laut itu udah alami banget ya, natural. Dan itu juga kadarnya ini juga bagus, 10% lebih ya. Jadi udah paling poten. Gitu. Dan yang pasti halal. Halal. Udah pasti. Halal, betul. Berizin Badan POM juga. Oke. Jadi udah Kurang apa aman, lagi sih? kurang apa lagi, Jaga betul. kesehatan iya. Jaga penampilan iya. Betul. Udah halal, terjamin semuanya kan 6.000 kali lipat lebih bagus lagi daripada yang lainnya kan. Iya, betul. Oke, Bu, boleh dijelaskan ke Swipers Iya. untuk campaign yang lagi berjalan. Silakan. Jadi di kampanye kita saat ini untuk Astria ada program untuk Astria sendiri ada program Sehat Cantik Astria ya. Jadi programnya itu adalah cukup teman-teman nih buat IG Reels ya yang mengenai tentang dual benefitnya Astria ya. Lalu kemudian silakan nanti akan bisa ada 3 orang pemenang ya. Dan masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi totalnya ada 3 juta rupiah ya untuk 3 orang pemenang. Lalu kemudian kalau mau detailnya tahu lagi nih silahkan cek langsung ke Instagramnya Astria di @suplemenastria ya atau DM ke CS kami ya di WhatsApp 0878 7766 1515 gitu ya. Saya ulangi 0878 7766 1515 ya. Nah itu di situ ada, silahkan bikin IG Reelsnya ya mengenai dual benefit Astria. Ditunggu sampai 18 Desember 2022 gitu Mas. Mantap. Kalau apoteker boleh ikut kan Bu ya? Boleh banget. Oke. Siapapun boleh ikut ya. Oke. Oke. Nah, tadi itu campaign yang sedang diadakan oleh Astria. Buat swipers yang tertarik untuk ikutan, langsung aja cek detailnya di Instagram Suplemen Astria ya. Nah, kalau tadi campaign dari Astria, saya juga sekalian mau jelasin campaign dari SwiperX Belanja. Bagi Anda pemilik apotek yang ingin mendapatkan produk Astria, bisa langsung kunjungi SwiperX Belanja. Belanja lebih murah di promo Harbolnas. Jadi kita kebetulan lagi ada promo Harbolnas, Hari Belanja Obat Online Nasional. Nah, cek buruan, buka aplikasinya, cari produk Astrianya, jangan sampai kelewatan promonya karena cuma berlaku sampai 31 Desember. Oke, Bu, kita lanjutkan lagi, Bu. Yuk. Kalau masalah komposisi atau kandungan produk, apa sih ini barangnya apa dalamnya? Barangnya sebetulnya ini adalah yang disebut dengan natural astaxanthin. Natural Iya, astaxanthin. jadi tadi astaxanthin ya, tapi ini natural Mas. Ini natural Iya, ya? karena astaxanthin itu sebetulnya ada juga yang sintetis. Dan itu jangan sembarangan ya, karena kalau yang sintetis itu dia tidak memiliki kapasitas antioksidan yang gede tadi itu. Oh, oke. Ya, Paham. jadi makanya harus cari yang komposisinya natural astaxanthin. Dan itu ada di Astria tuh, natural Oke. astaxanthin ya. Dan terus kemudian dia kadarnya pun untuk yang Astria ini kita pilihkan yang spesial nih, lebih dari 10%. Ya, makanya kenapa dosisnya juga nggak banyak-banyak nih ya. Oke. Cukup 1 kali sehari sudah bisa 1 kali memenuhinya. sehari? Ya, gitu ya. Memang the powerful antioksidan. Iya, ya? betul. Oke. Ya, memang kalau diperlukan bisa sampai 3 kali nggak masalah karena tadi kita tahu aman ya, tapi idealnya cukup 1 kali sehari. Gitu. Oke, itu perbedaan dengan produk suplemen astaxanthin yang sejenis lainnya. Yang sejenis ya, yang sejenis lainnya tadi bahannya ini natural ya, natural alami dari ganggang merah ya. Jadi natural alaminya itu dari mana sih? Dari ganggang merah. Lalu tadi bentuknya oil nih Mas. Jadi yang kadar 10% itu dia bentuknya oil ya. Jadi ini nanti sediaannya tuh ya adalah soft capsule. Soft capsule. Soft capsule di dalamnya itu bahan bakunya oil. Oil. Oke. Kalau yang lain itu bentuk sediaannya belum tentu soft capsule dan biasanya di bahan bakunya dari powder. Oke. Nah, kalau yang powder bedanya sama yang oil,
Yang powder itu dia sudah melalui pemanasan berkali-kali sehingga kadarnya tidak bisa kita jamin tetap lebih dari 10%. Jadi kalau kadar kurang dari 10% itu nggak gitu bagus, gitu ya Mas ya. Dan kemudian kalau yang powder itu, yaitu mungkin ada pewarna buatan yang dipakai di situ. Ya sementara kita benar-benar dari ganggang merah alami sehingga nanti kalau misalnya dicoba digunting nih soft kapsulnya, warnanya benar-benar oilnya tuh merah. Merah banget gitu. Jadi itu menandakan dia memang alami dan tidak kita campur-campur dengan pewarna. Mungkin boleh dikasih lihat Ya, Bu, boleh. swipers gimana soft kapsulnya. Ya. Dan ini cukup kecil ya. Soft kapsulnya kecil. Nah, bisa kelihatan nggak nih sama teman-teman swiper? Nah, boleh ke sini. Kelihatan ya? Ya, kelihatan nggak nih? Oke. Ya. Nah, jadi kecil, ini soft kapsul empuk ya. Nah, jadi ukurannya pun kan kecil, jadi nyaman untuk ditelan. Tuh kalau kita Nggak pecahkan nyangkut-nyangkut. cairan tuh berarti. Iya, jadi kalau misalnya kita gunting nih, ya, lalu kita lihat nanti dituangin itu isinya oil warna merah. Itu boleh dipakai ke kulit, Bu? Sebetulnya paling bagus adalah kalau misalnya dicampurkan ke krim. Misalnya kita punya krim malam di rumah. Nah, gunting ini masukkan ke krim malam, campur, baru gunakan krimnya. Karena tetap sebaiknya ada pembawanya lah istilahnya ya. Kalau kita di kimia dan di farmasi gitu ya, itu harus ada pembawa kimianya gitu ya. Benar. Jadi itu lebih baik pakai yang ini krim. Dicampurkan ke krim malam, krim pagi boleh. Gitu. Nah kalau aturan pakai tadi kan 1 kali sehari. Iya. Boleh lebih sebenarnya, Betul. tapi dianjurkannya 1 kali sehari. Ya cukup 1 kali sehari. Dan itu boleh berapa lama, Bu? Misalnya saya tiap hari nih ya, 1 kali sehari setiap hari selama setahun misalnya, atau gimana anjurannya? Boleh. Jadi ini dipergunakan sepanjang tahun gitu ya, setiap hari itu nggak masalah. Nggak masalah ya? Iya, kalau misalnya imunomodulator lain itu kadang-kadang harus ada jedanya tuh. Misal udah minum 6 bulan harus jeda dulu, Betul, stop dulu. sebulan kan gitu. Benar. Nah ini nggak usah. Ini nggak usah Ini ya? boleh terus aman digunakan sepanjang tahun ya. Terus kemudian juga setiap hari itu boleh ya. Jadi ada penelitiannya juga bahwa di penelitian itu digunakan bahkan 3 tahun. 3 terus tahun? menerus ya. Terus menerus nih? Iya, dan tidak ada masalah. Bagaimana dengan interaksi obat lain misalnya? Interaksi obat lain tidak ada interaksi yang dominan ya, tapi mungkin untuk obat yang pengencer darah misalnya gitu ya. Misalnya ada orang yang hipertensi, ada obat pengencer darahnya, lebih baik dikasih jarak sejam setelah minum obat pengencer obatnya darahnya. pengencer darah itu. Iya, hanya itu aja. Tapi yang lain-lainnya nggak ada. Nggak ada Jadi, interaksi apapun. Sebenarnya kalau misalnya untuk orang yang misalnya punya penyakit hipertensi, kolesterol, jantung atau autoimun tuh boleh minum ini. Boleh banget ya. Tapi dikasih jarak. Kasih jarak aja 1 jam. 1 jam setelah itu. Karena sebetulnya untuk hipertensi, diabetes ini justru dia pendamping terapi yang baik. Oh, pendamping terapi ya? Karena untuk yang hipertensi dia ini membantu menurunkan kadar lemak jahat yang disebut LDL. Ya. Nah, itu dia membantu menurunkan. Lalu untuk yang diabetes, dia membantu mempercepat metabolisme glukosa. Sehingga glukosa tidak ngendep nih di darahnya. Gitu. Nah, kayak saya nih Bu, saya kan tiap hari minum vitamin C. Saya mau minum Astrea juga bisa? Masih bisa, boleh aja. Karena nggak ada interaksi dengan vitamin C. Gitu. Jadi tadi kita tahu bahwa vitamin C juga antioksidan, tapi ini tidak ada interaksi dan aman ya, karena memang beda fungsi juga nih sama vitamin C gitu ya. Ini ada fungsi-fungsi tertentu yang memang berbeda dengan vitamin C, sehingga justru bisa saling sinergi sih sebetulnya. Saling sinergi. Iya, betul. Kalau efek samping gimana Bu? Efek samping sejauh dari penelitian yang ada sampai saat ini tidak ada efek samping. Bahkan minum 40 mg berarti 10 soft kapsul begini 10? Sehari, itu tidak ada efek samping. Hanya efek sampingnya tuh nggak berat, dia hanya mewarnai tinja. Jadi warnanya agak merah. Itu karena tadi kan kita tahu ya bahannya alami, oilnya warna merah. Hanya itu aja. Itu kalau minum 10 soft kapsul sehari Mas. Sehari? Iya. Jadi kalau misalnya cuma minum 1 atau 3 gitu ya, atau 5 gitu, itu nggak ada efek samping sama sekali. Ya, dan hanya mewarnai tinja tapi nggak parah. Itu maksudnya tidak menimbulkan gangguan kesehatan gitu ya, enggak. Jadi cuman hanya mewarnai aja. Mewarnai aja. Iya, ya, betul. aman sekali lah kalau Iya, begitu. betul. Kalau untuk, nah ini suka banyak pertanyaan nih Bu. Ibu hamil dan menyusui. Nah, gimana tuh? Iya. Jadi kalau untuk ibu hamil dan menyusui memang secara kode etik tidak boleh dilakukan penelitian terhadap 2
individu ini, gitu ya. Oke. Jadi tetap untuk ibu hamil dan menyusui karena mereka punya kondisi khusus. Jadi tetap lebih baik dikonsultasikan dan didampingi dengan dokter kebinanannya ya, atau dokter kandungannya, gitu ya. Karena memang kondisinya khusus sih untuk dua individu ini, jadi ada kondisi-kondisi khusus yang mungkin harus tetap dipantau. Betul sih. Kalau untuk varian kemasan Bu, gimana nih? Boleh cerita mungkin ke teman-teman kita? Jadi untuk varian sebetulnya ini ada yang dari mulai kadarnya dulu ya Mas. Jadi ada 2 sebetulnya. Ini yang tadi yang saya buka ini adalah Astrea Force ya. Ini adalah yang 6 mg. Astrea Force astaxanthinnya 6 mg. Ya. Oke. Kalau untuk yang Astrea biasa ya, ini kita sebutnya Astrea ya, ini adalah astaxanthinnya 4 mg. Oke. Gitu ya, itu bedanya. Nah, untuk penggunaannya sendiri sebetulnya untuk yang Astrea 4 mg ini kalau kita kondisinya lagi fit nih, lagi kondisi sehari-hari baik gitu. Berarti ya. Memaintain lah. Iya betul. Kalau yang ini kalau misalnya sudah mulai ada keluhan, udah agak mulai sakit-sakit, nah itu boleh. Makanya dosisnya lebih tinggi. Iya betul. Oke. Bu Deborah, sekarang saya mau kasih kesempatan untuk 2 orang penanya. Kebetulan dari komunitas SwapRx gitu ya. Pertanyaan pertama ada dari Cici Marliza. Jadi kita memang punya ini nama ASD Expert kan. Bu Deborah kan sebagai expertnya di sini ya. Jadi dari salah satu netizen kita, Cici Marliza, dia bertanya begini. Apakah Astrea bisa dikonsumsi untuk anak-anak umur 7 tahun? Kalau tidak bisa, umur berapa ya baru bisa? Ya, baik. Jadi makasih pertanyaannya ya untuk siapa Cici tadi ya. Makasih pertanyaannya. Jadi untuk Astrea ini aman sekali digunakan bahkan untuk anak-anak ya. Ada sebuah penelitian bahkan untuk bisa dia membantu mengatasi obesitas atau kegemukan pada anak ya, karena dia juga membantu metabolisme dengan baik ya, sehingga metabolisme lemak juga bisa terpecahkan dengan baik ya. Nah, untuk anak-anak sebetulnya bisa dari umur bahkan sekitar 4 tahun 5 tahun tuh sebenarnya bisa. Tapi karena memang sampai saat ini secara teknis farmasinya nih Mas, sediaannya baru bentuknya soft capsule. Jadi ini masih lagi dalam penelitian ya. Kita pengen bikin yang bentuknya sirup gitu ya, atau bentuknya drop, tapi itu masih dalam penelitian ya, sedang coba diformulasikan. Nah, jadi yang ada baru yang bentuknya soft capsule. Ya, maka untuk anak 7 tahun, seandainya anaknya sudah bisa menelan soft capsule ini dengan baik, toh ukurannya juga kecil gitu ya. Monggo. Nah, silahkan. Gitu. Iya, kadang-kadang anak kecil kan susah ya kalau. Iya, kadang-kadang ada yang susah gitu. Tapi kalau misalnya saya rasa untuk ukuran soft capsule segini harusnya bisa. Apalagi 7 tahun ya. Betul. Anak 7 tahun sekarang kayaknya udah gede deh Mas. Betul. banget. Oke, thank you Bu. Ini sekarang akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari Chandra Yeni Nugroho. Ya, ini dari Instagram kita dapatkan pertanyaan ini. Astaxanthin itu sebenarnya apa ya? Manfaatnya apa dan sehari berapa kali? Sebenarnya saya bisa jawab tapi jangan ribut. Saya udah banyak teredukasi ini. Silakan Bu. Jadi sebenarnya apa astaxanthin itu? Manfaatnya apa dan sehari berapa kali? Ya. Jadi astaxanthin itu sebetulnya adalah pigmen merah. Makanya warnanya tadi merah ya, dari yang ganggang alami itu. Nah, dia merupakan pigmen merah yang berada di tumbuhan atau binatang, gitu ya. Nah, fungsinya apa pada tumbuhan dan binatang? Dia membantu binatang dan tumbuhan ini untuk bertahan hidup bahkan di cuaca ekstrim atau di kondisi ekstrim. Karena kita tahu ini rata-rata berasalnya tuh ya, astaxanthin itu dari ganggang merah, ikan salmon, ya, terus kemudian udang, gitu ya. Yang kita tahu di situ banyak sekali polusi, gitu ya. Nah, dengan pigmen merah ini mereka bisa bertahan hidup. Makanya kenapa terus akhirnya diteliti nih buat manusia, gimana sih? Ternyata kenapa sih ini bisa membuat mereka bertahan hidup? Karena tadi daya antioksidan yang luar biasa kuat ya. Jadi memang bisa untuk membantu manusia juga. Yang kita tahu juga, kita juga terkena radikal bebas gitu. Jadi manfaatnya banyak banget ya Mas. Manfaatnya tadi kita sudah sebutkan, jaga kesehatan dan juga jaga penampilan ya. Karena memang jaga kesehatannya sendiri dia adalah imunomodulator ya, jadi juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian juga untuk yang jaga penampilan, dia juga sangat baik untuk memelihara kesehatan kulit. Ya, macam-macam tadi, mencerahkan, mengurangi bintik hitam gitu ya, mengurangi kerutan, menambah kolagen, lain-lain gitu ya. Sama sehari berapa kali? Seharinya cukup, tadi idealnya cukup 1 kali aja ya, baik Astrea Force maupun Astrea yang 4 mg ya. Astrea Force itu yang astaxanthin 6 mg, Astrea biasa yang 4 mg. Cukup 1 kali. Kondisinya Astrea biasa itu kalau kondisinya lagi fit untuk maintenance sehari-hari. Untuk Astrea Force 1 kali soft capsule sehari itu untuk kalau kondisinya sudah
agak ada keluhan nih atau udah mulai gejala-gejala penyakit gitu Mas. Mantap sekali penjelasannya Bu Deborah. Jadi tadi itu beberapa pertanyaan dari komunitas apoteker SwapRx. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Selain itu kita juga ingin membagikan 3 voucher belanja sebesar 100.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, yaitu dengan menjawab pertanyaan berikut. Dengarkan. Apa perbedaan Astria dengan produk suplemen astaxanthin yang sejenis? Saya ulang ya. Apa perbedaan Astria dengan produk suplemen astaxanthin yang sejenis? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar YouTube video ini dengan format nama akun Instagram, lalu jawabannya, dan wajib subscribe channel YouTube SwapRx Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram SwapRx App dan suplemen Astria, dan tulis jawaban Anda sebanyak-banyaknya untuk memperbesar peluang Swipers menjadi pemenangnya. Swipers, jadi kalau mau mendapatkan dual benefit dengan menggunakan satu suplemen, Astria ini mungkin bisa direferensikan untuk pasien yang sedang mencari suplemen yang banyak manfaatnya di apotek-apotek. Suplemen Astria ini menggunakan astaxanthin yang diekstrak dari kandungan alam, yaitu ganggang merah, sehingga menjadikan Astria menjadi suplemen yang memiliki powerful antioksidan. Selain itu, Astria juga merupakan suplemen yang aman, natural, halal, dan juga lolos uji BPOM. Betul ya Bu ya? Betul. Mantap. Baik, terima kasih Bu Deborah. Ya, baik, sama-sama Pak Iman. Ini informasi dan tentunya sesuatu ilmu yang bermanfaat lah. Ya. Bukan bagi saya saja, tapi untuk semua rekan-rekan publik, apoteker, TTK yang ada di SwapRx Komunitas dan SwapRx Belanja. Ya. Swipers, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya anak apoteker. Salam sehat. Swipe RX.